aktualisasi saya ialah penyediaan jalur evakuasi dan titik kumpul di Dinas PPR Kabupaten ND. Saya mengangkat ini berdasarkan dari PP nomor 36 tahun 2005 tentang pengaturan bangunan gedung, bahwa di setiap bangunan gedung itu seharusnya ada jalur evakuasi untuk sebagai salah satu prosedur tanggap darurat pada terjadi bencana. Jadi seharusnya semua bangunan gedung itu memiliki jalur evakuasi, sistem alarm. Jadi kalau ada bencana alarmnya bunyi dulu, terus ada jalankan untuk jalur evakuasinya, kemudian ada rambu evakuasinya, APAR, dan itu adalah semua jadi satu sistem di prosedur tanggap darurat. Jadi prosedur ini yang tadi sudah dijelaskan itu merupakan bagian dari prosedur tanggap darurat. Cuma yang saya jadikan aktualisasi ini tidak keseluruhan di semua prosedur tanggap darurat saya lakukan, hanya di jalur evakuasi dan titik kumpulnya. Kenapa saya ambil itu? Ini mengingat waktu yang diberikan, karena kita kan dalam aktualisasi ini, proses aktualisasi ini ada on class, ada off class, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Sek. Ada on class, ada off class. On class ini kita 3 minggu kemarin di Kupang, sekitar 3 minggu itu kami dapat materi di dalam kelas. Setelah dari dalam kelas kita mengaktualisasikan apa yang kita dapat di dalam kelas tersebut dari dalam proses namanya off class. Off class ini kita aktualisasikan langsung di kantor kita sesuai dengan job desk kita. Jadi saya mengambil ini. Saya akan menjelaskan mengenai tentang keadaan darurat dulu, seperti apa keadaan darurat yang dimaksud di sini. Saya mengacu pada OHSAS. OHSAS ini Occupational Health Safety Assessment Series. Jadi pengkajian resiko yang ada di setiap tempat kerja. Ini acuan yang digunakan internasional di seluruh negara menggunakan OHSAS 18001 ini untuk melakukan risk assessment di tempat kerja. Keadaan darurat menurut OHSAS itu ada apa aja? Yang pertama itu kebakaran. Ini adalah yang paling umum terjadi di semua tempat kerja. Nah, nanti kebakarannya akan saya jelaskan sedikit karena di masyarakat kita biasanya hanya tahu kebakaran itu disebabkan oleh benda padat. Padahal semuanya itu ada berbagai macam yang sumber apinya itu. Jadi itu akan mempengaruhi bagaimana teknik melakukan pemadaman api dan bagaimana kita menghilangkan sumber bakarnya, itu nanti akan dijelaskan sedikit. Oke, yang kedua bencana alam. Untuk di Kabupaten ND itu sendiri yang beresiko ada terjadi di Kabupaten ND itu salah satunya yang pertama gempa, dua tanah longsor, tiga banjir, gunung meletus, tsunami, dan angin topan. Ini berdasarkan BMKG dari proses NET saya ambil informasinya. Yang ketiga ini terorisme. Ini mungkin terjadi, bukan tidak mungkin terjadi, walaupun kita nggak tahu, semoga tidak pernah terjadi di negara kita. Jadi terorisme ini salah satunya ancaman bom, perampokan, tindakan separatisme, penyanderaan, sabotase, pembajakan, dan ancaman. Keadaan darurat lainnya itu ada demonstrasi atau juga saya besar-besaran. Kebocoran gas beracun. Kalau di tempat kerja kita ini memang kemungkinan kebocoran gas beracunnya sangat kecil. Tapi di sini gas beracun yang saya angkat itu ada karbon monoksida (CO). Ini salah satunya dihasilkan dari gas kendaraan bermotor, mobil, motor, semua ini menghasilkan CO, karbon monoksida. Ini sudah sedikit, karbon monoksida ini bahayanya kalau dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan mengganti, kan kalau oksigen O2, kalau itu CO. Jadi kalau dalam rantai kimianya dia bisa menggantikan struktur oksigen dalam darah. Jadi dia akan berikatan dengan hemoglobin dalam darah, yang itu yang akan menyebabkan kita sesak nafas. Jadi sesak nafasnya itu bukan di saluran pernapasan aja, tapi sampai ke struktur darah. Itu bahaya. Yang bikin orang cepat sekali kalau gas beracun, karena cepat lemas, cepat ini itu dari
karena dia berikatan langsung dengan hemoglobin dalam darah kita. Nitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Kalau ini biasanya di pabrik kimia atau tambang. Ini yang biasanya ada di nitrogen oksida dan nitrogen dioksida. Kemudian ada tindak kecelakaan massal. Jadi contohnya pernah terjadi di Amerika Serikat, waktu itu pesawatnya masuk ke dalam satu kota. Itu juga salah satu kegagalan yang mungkin terjadi di tempat. Oke, sedikit jelaskan tentang klasifikasi kebakaran di sini. Kebakaran ini yang berdasarkan bahan bakarnya. Jadi sumber bakarnya itu ada kelas A. Kelas A itu padat non logam. Semua benda padat yang bukan logam. Contohnya kayu, ini yang mungkin terjadi di kantor kita. Di kelas A ini kayu, plastik, kertas, itu semua kain. Nah itu adalah di kelas A. Jadi pemadamnya. Jadi tergantung bahan bakarnya apa dulu. Kalau bahan bakarnya ini padat non logam, pemadamnya itu bisa air, uap air, pasir, busa, serbuk kimia kering, dan cairan kimia. Nah ini yang bisa kita gunakan untuk mau memadamkan api kalau bahan bakarnya itu padat non logam. Kemudian kelas B itu bahan bakar kayak ini, maksudnya kayak minyak tanah atau gas LPG. Nah nanti beda-beda kan, kalau bahan bakar tuh ada yang cair ada yang gas. Untuk yang cair itu jenisnya itu pemadamnya itu busa, dan untuk bahan bakar gas itu serbuk kimia kering dan CO2. Nah CO2 ini jadi dia itu memutusnya itu dari menutup sumber bahan tadi, sumber bahan bakar yang tadi. Jadi beda dari pemadamnya ini tidak bisa air yang memadamkan bahan bakar cair dan gas. Kemudian yang ketiga kelas C itu arus listrik. Nah arus listrik ini sangat tidak boleh air yang memadamkan. Kalau air yang memadamkan beresiko malah berbahaya bagi yang si pemadamnya tadi. Jadi dia hanya bisa nitrogen. Jadi ada apar yang merah, tabung apar itu. Nah itu biasanya isinya CO2, nitrogen. Nitrogen yang paling banyak karena kalau CO2 dia bahayanya untuk pernafasan kita. Jadi jarang sekali digunakan CO2 ini. CO2 ini biasanya digunakan itu dalam keadaan misalnya pabrik dan yang pemadamnya itu orang yang sudah memang ahli. Sama serbuk kimia kering. Serbuk kimia kering ini karena lumayan mahal jadi jarang dipakai. Yang terakhir bahan logam. Bahan logam ini kalau di kantor kita tidak beresiko ya, karena tidak ada bahan logam. Ini hanya untuk foam. Jadi ini biasa di pabrik atau di tambang-tambang batu bara, tambang-tambang yang melibatkan penggalian itu biasanya kan ada terjadi ledakan. Nah ini yang dipakai foam. Bisa. Jadi persiapan yang dilakukan yang harusnya ada yang secara teori itu harusnya ada di kantor kita. Yang pertama itu adanya perlengkapan dulu. Nah, perlengkapannya apa aja? Yang pertama apar, sirine. Apar ini untuk memadamkan api tadi, sirine itu untuk sistem alarm. Jadi kalau ada bahaya langsung ada bunyi. Nah itu menjadi penanda bahwa ada bahaya. Kemudian kotak siaga, jalur evakuasi dan titik kumpul. Yang hanya dua ini yang bisa saya lakukan untuk 1 bulan ini. Kemudian setelah sudah ada perlengkapannya, kita lanjut ke prosedurnya. Nah prosedur ini juga akan melibatkan tim tanggap darurat. Jadi setiap kantor itu harusnya ada tim yang untuk jadi pada saat ada bahaya, tim inilah yang akan bekerja dan dia tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada pengadakan pelatihan dan simulasi tanggap darurat. Ini kemarin sempat dilakukan di kantor daerah pada saat apel kesadaran. Yang terakhir itu kebetulan
melakukan latihan dan simulasi sebentar setelah kita akan itu adalah bentuk pelatihan dan simulasi. Oke, nah ini yang sudah saya lakukan. Jadi pertama kali sebelum melakukan membuat jalur evakuasi, melakukan membuat petanya dulu. Ini adalah kapal kita di bahasa UPR. Kemudian saya bikin. Nah, ini adalah jalur evakuasinya. Jadi dari bidang air bersih langsung ke depan. Kumpulnya itu adalah di lapangan voli di depan dan di tengah-tengah kantor kita. Itu dari air bersih langsung menuju ke depan. Itu juga dengan bidang TDR, mata uang dan bidang marga. Nah, yang untuk di suku bagian keuangan menuju ke titik kumpulnya yang agak ribet ini yang di lantai 2, jadi dia harus turun tangga baru itu bawah. Jadi kalau saya ada bencana kita langsung ke titik kumpul kita ini kumpulnya, ini adalah tandanya titik kumpul yang saya pasang kemarin bersama teman-teman dengan teman-teman di karya dan komisi. Ini sebenarnya di depan ini di tempat kaki juga bisa dijadikan titik kumpul, cuma karena di situ biasanya banyak kendaraan, jadi agak sempit juga. Jadi kalau kita panik kita harus tahu di mana tempat kumpul yang paling nyaman. Jadi saya mengambil titik kumpul tuh hanya di tengah aja, di tempat lapangan volinya. Kalau di situ tuh lebih luas, jadi dan kita juga ya udah Pak, kalau misalnya ada 2 kadang-kadang pada saat ada bencana itu langsung karena gugup, jadi kita kadang-kadang bingung. Jadi saya langsung ambil aja satu di tengah di lapangan voli. Nah, ini rambu jalur evakuasi yang sudah saya tempel. Ini ada di tembok-temboknya, di tembok-tembok jadi nanti biasanya ini seharusnya sejajar dengan mata kita, jadi orang langsung melihat. Nah, itu prosedur evakuasi. Jadi pada saat ada bencana yang pertama kita lakukan itu sebenarnya tetap tenang dan jangan panik. Kalau panik kita nggak bisa mikir. Kemudian yang kedua, jangan menghalangi orang lain. Jadi jangan berdiri diam di tengah. Nanti orang nggak bisa lewat. Dan tinggalkan orang yang datang. Maksudnya jangan bawa kertas-kertas yang penting diri dulu selamat. Ini pada saat ini di sistemnya seharusnya yang pertama kali itu alarmnya ada dan berbunyi pada saat adanya bencana. Jadi jika pada alarm tersebut petunjuk tim evakuasi yang seharusnya ada. Kemudian yang kedua, jalur evakuasi berjalan, jadi begitu bunyi alarm langsung berjalan di jalur evakuasi yang sudah disediakan. Kalau misalnya lagi di lantai 2 itu cari tangga darurat. Jadi kalau misalnya seandainya nih, ini kan konteksnya seandainya kita bukan di kantor. Kalau misalnya kita di tempat pabrik, misalnya di mall, jangan menggunakan lift, harus pakai tangga darurat kalau bisa. Tapi biasanya kalau untuk bangunan gedung seperti mall itu sudah ada tangga daruratnya. Jadi kita kalau orang ketiga biasanya masuk di suatu bangunan itu yang dia cari dulu sebenarnya itu darurat. Jadi pada saat ada keadaan darurat kita sudah tahu harus kemana. Apalagi misalnya mall-mall yang kita sering datangi, jadi kita harus tahu ini tangga darurat bisa. Jadi kalau ada suatu keadaan darurat, jadi contoh kemarin waktu di Lombok itu waktu itu gempanya itu kita nggak bisa berdiri. Gempanya tuh kayak kita berada di atas trampol. Gempanya kalau kita balik kita kejauh, jadi kita otomatis mundur, dan itu sangat-sangat bikin panik karena itu besar sekali ternyata. Itu
tuh orang yang lagi di mall, itu saya ceritain waktu itu kebetulan saya lagi tidak di mall. Orang di dalam mall itu panik, tidak tahu harus ngapain, jadi banyak terinjak-injak. Itu karena dia pertama panik dan dia nggak tahu di mana saya harus kemana, karena memang orang-orang tidak terbiasa mencari tangga darurat. Ini untuk informasi juga ke ibu-ibu dan bapak dan teman-teman sekalian. Ini yang pertama kali cari tangga darurat kalau di tempat publik. Dan kalau di evakuasi kemudian tentunya ada. Jadi kita harus bersih di mana. Ini kan di kumpul juga ada pertimbangannya. Tanahnya itu tidak boleh tanah gambut. Jadi tanahnya itu jangan sampai pada saat kita gempa, karena tanahnya itu terbelah. Nah, jadi itu pertimbangannya. Kemudian dari kumpul, habis itu kembali. Kalau sudah dinyatakan aman, baru kembali ke gedung. Dan ini yang menyatakan aman, nanti akan ada timnya seharusnya. Jadi tim ini yang akan mengambil keputusan. Oke, sekarang sudah aman, silakan kembali ke gedung. Oke, sekian semua teman-teman yang sudah hadir dan mendukung kegiatan